Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita. Kita diberikan kesempatan juga untuk mengikuti doa keluarga. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 95, bait pertama, kedua, dan keempat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memeliharanya, serta menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya tetap diberikan kesehatan, kekuatan, lebih sukacita untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 20. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan dengan mendaraskan Mazmur ini. Ayat 16 kita mulai. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan Juni, bulan ke-6. Itu berarti kita sudah memasuki pertengahan tahun di tahun 2021. Ada banyak suka dan duka mengiringi perjalanan kita. Di tahun ini kira-kira apa yang membuat kita merasa sedih? Apa yang membuat kita merasa kecewa? Apa yang membuat kita merasa senang? Sukacita. Tentu dari kita masing-masing berbeda, mengalami kesedihan, mengalami duka, atau mengalami sukacita dan bahagia. Tema kita hari ini adalah ajaib kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan di ayat 16 yang kita baru baca dimulai dengan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ketika saya membaca ini, saya berpikir, siapa orang-orang benar itu yang dimaksudkan? Padahal kalau kita baca di Roma 3 ayat 10, saya akan membacakan untuk kita semua. Roma 3 ayat 10. Dikatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dari bacaan ini, dari bacaan Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Mazmur mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, siapakah yang dimaksud orang-orang benar itu? Ketika Roma mengatakan tidak ada seorang pun orang-orang benar, tema kita adalah ajaib kasih. Kita bukan orang-orang benar, tetapi oleh karena kasih Kristus, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Dia yang menggantikan kita. Dia yang telah rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Sungguh ajaib kasih-Nya. Ketika Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang benar, oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, oleh karena kesalahan. Tetapi Kristus yang sungguh-sungguh ajaib kasih-Nya itu menjadikan kita benar di hadapan Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ketika apa? Ketika kita berteriak minta tolong, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ketika kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Kristus itu lalu tidak ada masalah? Hidupnya damai-damai saja, hidupnya tentram-tentram saja, lempeng-lempeng saja, lurus-lurus saja?
Mengapa ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, dibenarkan oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, tetapi kita masih terlalu banyak masalah? Kita masih mengalami kesedihan, kita masih mengalami penderitaan. Bukankah Kristus sudah menebus kita? Justru dengan penderitaan itulah, justru dengan kesusahan itulah kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan penderitaan itu, tetapi Kristus yang menolong kita, memampukan kita melewati hari-hari kita yang kita lalui. Menjadi orang benar bukan berarti kita terbebas dari segala penderitaan. Menjadi orang benar bukan berarti kita hidupnya tenang-tenang saja tanpa ada masalah. Keadilan Kristus dinyatakan melalui setiap pengalaman hidup kita. Kristus memanifestasikan keadilannya melalui apa yang kita alami. Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami penderitaan, kesusahan, hempasan badai gelombang hidup itu, disitulah nyata kasih Kristus. Ketika kita mengalami hal seperti itu, dan kita seharusnya hanya datang kepada Tuhan, sebab Dia mendengar doa kita. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini begitu menyedihkankah? Begitu menghancurkan hati kita kah? Begitu mengecewakan-kah? Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan itu akan menolong kita. Betapa Tuhan ajaib kasih-Nya dalam hidup kita. Dia yang sungguh membenarkan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengikut Kristus bukan berarti kita terbebas dari masalah. Mengikut Kristus bukan berarti kita terbebas dari penderitaan. Tetapi dalam hal setiap masalah yang kita hadapi, kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan melepaskan dan menolong kita. Firman Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan sungguh menggenapi apa yang sudah disabdakan bagi kita. Kasih-Nya ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kembali kami bersama-sama ingin menaikkan doa permohonan syafaat kami kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan, keadaan dunia sekarang ini belum membaik dari pandemi. Bahkan di beberapa negara
kembali memperketat pengawasan kesehatan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi negara kami Indonesia, agar kasus di negara kami tidak meningkat banyak dan dengan pertolongan Tuhan dapat dikendalikan. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan mengatasi pandemi yang terjadi di dunia ini, agar dunia dapat segera pulih dan secara perlahan aktivitas kami boleh dijalankan secara normal kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bapa, di tengah keadaan dan krisis yang tidak menentu, tekanan kehidupan, aktivitas, dan perubahan yang terjadi, kami tahu bahwa tidak mudah bagi kami untuk mengatasi berbagai tekanan yang ada. Kami membutuhkan dengan sangat pertolongan Tuhan, agar kami dapat terus percaya kepada Tuhan, memegang teguh janji Tuhan, dan merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan mendampingi dan berjalan bersama dengan kami, dengan segala apa yang kami rasakan dan apa yang kami kerjakan. Kami ingin beriman lebih dalam lagi kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa bagi kaum muda, juga anak-anak, seiring waktu yang sudah lama tidak dapat beribadah secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan teman-teman dan sesama, dan aktivitas di dunia luar yang dibatasi, membuat mereka mengalami kejenuhan dalam menjalani aktivitasnya. Disinyalir terjadi kemerosotan rohani di antara kaum muda. Kami terus memohon agar Engkau yang memimpin, mengarahkan mereka, agar mereka dapat terus terfasilitasi dengan baik, dapat dijangkau melalui aneka cara, baik melalui media rohani khusus untuk kaum muda, ataupun melalui ibadah lewat Zoom, kelompok tumbuh bersama, dan melalui pemerhati kaum muda. Tolong ya Bapa, agar melalui itu semua, para kaum muda ini dapat terawat secara kerohanian. Jangan biarkan mereka hidup dalam dunianya sendiri. Tarik mereka kembali lebih dekat kepadamu. Ya Roh Kudus, kiranya terus mengingatkan, memberikan semangat yang diperbaharui setiap hari. Mampukan kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami untuk percaya dan bangkit di tengah-tengah krisis yang terjadi. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau mohon perlindungan dan berkat Tuhan bagi umat-Mu. Dan kami mau menyerahkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus hidup kami dari kesia-siaan. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini senantiasa menjadi pandu setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Dan mari kita mengakhiri doa keluarga hari ini dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Keesaan 616. Bait pertama sampai yang ketiga, Ajaib Benar Kasih Tuhan. Ajaib benar kasih Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguhkah ajaib kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Sungguhkah kita menghayati setiap syair lagu yang kita nyanyikan? Ajaib benar anugerahnya. Apa yang kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu ini? Sungguhkah kita merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita? Kasih-Nya ajaib benar kasih Tuhan padaku. Bapak, Ibu, nikmatilah setiap syair yang kita nyanyikan, karena itu akan menolong kita, menguatkan kita menjalani hidup kita hari demi hari. Kasih Tuhan ajaib dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.